Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terletak di daerah Jalan Kuningan Persada ya, di Setiabudi di Jakarta Selatan. Nah, gedung ini merupakan gedung baru yang menggantikan gedung KPK sebelumnya yang lama, yaitu di Jalan HR Rasuna Said yang tidak jauh dari lokasi gedung KPK yang baru ini. Nah, pemirsa, gedung ini pemirsa, mohon maaf ya karena ini hari libur juga jadi sepi ya. Ini adalah gedung merah putih pemirsa. Kalau pemirsa bisa saksikan begitu. Nah, ini adalah gedung merah putih, dimana kalau bicara merah putih ini adalah warna bendera nasional kita pemirsa. Merah putih luar biasa, artinya menambangkan nasionalisme. Dan gedung KPK ini terdiri dari 16 lantai begitu ya, 16 ya pemirsa ya. Nah, mungkin sama lah kalau bicara dengan kalau apa itu merek Puyer ya, itu 16. Nah, terus luasnya ada 8 hektar. Nah, gedung KPK ini saya meyakini pemirsa sudah tidak asing lagi lah, karena di setiap pemberitaan barangkali ketika ada pemberitaan terkait korupsi begitu, maka gedung KPK ini tidak luput dari pemberitaan pemirsa, dan gedungnya cukup megah sekali. Hari ini sore hari ya, yaitu waktu menunjukkan pukul 13:15 atau jam 1:01 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa bisa saksikan, saya perlihatkan dulu suasana di depan gedung KPK pemirsa. Ini ada motonya berani jujur hebat ya. Jadi kejujuran adalah sesuatu yang harus tetap ada dalam setiap sanubari anak bangsa, terutama penyelenggara negara. Nah, ini pemirsa gedung KPK. Nah, ini papannya pemirsa, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Jadi ini depan gedung KPK. Mungkin pemirsa kalau lihat di pemberitaan tersangka yang ditangkap KPK, terutama operasi tangkap tangan, disinilah tersangka itu akan dibawa masuk, kemudian diproses sampai dengan naik ke atas, dan wartawan banyak sekali yang menunggu karena ini hari libur begitu, sehingga gedung ini sepi. Tetapi ketika ada pemberitaan yang terkait korupsi atau tersangka yang ditangkap, maka gedung yang asalnya sepi ini langsung akan ramai dengan aktivitas begitu. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa KPK ini memiliki dua fungsi utama ya, atau yaitu satu dalam bidang pencegahan korupsi, yang kedua adalah penindakan. Dan KPK ini adalah lembaga hasil reformasi yang didirikan pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ibu Megawati Presiden kelima Indonesia. Sebelumnya dulu ada namanya KPKPN, yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Namun KPKPN ini tidak memiliki fungsi penindakan, hanya fungsi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, ketika bicara KPK, maka di sini ada fungsi yang namanya penindakan begitu pemirsa. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh pemirsa, pimpinan KPK ini terdiri dari 5 orang ya, 1 wakil ketua dan 4 orang wakil ketua. Dan saat ini pimpinan KPK itu dijabat ketuanya yaitu Bapak Firly Bahuri. Kemudian ada 4 wakil ketua yaitu Bapak Nawawi Pomolango, kemudian Pak Nurul Gufron, kemudian Pak Alexander Marwata, dan Pak Yohanis Tanak yang sebelumnya menggantikan Ibu Lili Pintauli Siregar yang beliau berhenti begitu ya, diberhentikan oleh Dewan Etik begitu. Nah, ini adalah KPK yang pimpinan KPK yang sekarang pemirsa, setelah revisi daripada Undang-Undang KPK. Nah, sebelumnya pimpinan KPK yaitu dijabat oleh ketuanya Bapak Agus Raharjo, yang sebelum dengan 4 orang wakil ketua. 1 yaitu Pak Alexander Marwata yang sekarang kembali menjadi wakil ketua KPK, kemudian Ibu Basaria Panjaitan, kemudian Pak Laode Muhammad Syarif, dan Pak Saud Situmorang. Nah, sebelumnya ketua KPK pemirsa itu dijabat oleh ketua KPK namanya Abraham Samad, yang terdiri dari wakil ketua KPK yaitu ada Bushro Mukoddas, kemudian Zulkarnain, Bambang Wijoyanto, dan Adnan Pandu Praja.
Nah, sebelumnya ketua KPK-nya yaitu Pak Busro Mukodas yang menggantikan Pak Antasari Azhar. Nah, ke periode kedua ketua KPK itu dijabat Bapak Antasari Azhar dengan 4 orang wakil ketua, yaitu Bapak Bibit Samatrianto, Pak Chandra M. Hamzah, kemudian Pak Haryono Umar dan Pak Muhammad Yasin. Itu periode kedua, pemirsa. Ketika itu Pak Antasari ada permasalahan hukum terkait kasus tertentu pada masa Presiden SBY, maka digantikan oleh Pak Busro Mukodas. Kemudian pimpinan KPK periode yang pertama waktu itu masih di gedung lama KPK ya, di Jalan HR Rasuna Said, yaitu ketua pertama yaitu Bapak Taufikur Rahman Ruki dengan 4 orang wakil ketua, yaitu Bapak Amin Sunaryadi, Bapak Eri Riana Harja Pamekas, Pak Syahrudin Rasul, dan satunya itu Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean ya, sekarang menjadi ketua Dewan Pengawas KPK, Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean. Nah, sekali lagi ini situasi di depan gedung KPK, pemirsa. Ada gedung menjulang tinggi. Bagi Anda yang sudah pernah ke sini mungkin sudah tidak asing dengan namanya gedung KPK ini. Tapi bagi Anda yang belum pernah ke sini, tentunya video ini saya mengabarkan kepada pemirsa untuk pemberitaan yang sifatnya lebih informatif, dan satu-satunya tujuan dari channel ini adalah edukatif, memberikan pemahaman kepada pemirsa agar kita menjadi orang yang baik atau minimal menjadi orang yang jujur, pemirsa. Jujur ini kalau sifat Rasul itu sifat wajib, yang artinya sidik. Sidik itu jujur, kan sifat Rasul atau Nabi sifat wajibnya ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, sidik itu jujur, kemudian tabligh itu menyampaikan, begitu menyampaikan kebenaran, amanah dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas, smart. Ya, nah atau brilliant. Pemirsa, sekali lagi ini di depan gedung KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu tadi pimpinan KPK, pemirsa, dan ketua KPK yang pertama kali menempati gedung baru ini, pemirsa, yaitu adalah Bapak Agus Raharjo. Nah, Pak Firly Bahuri ini adalah ketua kedua yang menempati gedung KPK ini. Dan saat ini juru bicara KPK dijabat oleh pelaksana tugas yang bernama Ali Fikri, juru bicara bidang penindakan. Sementara juru bicara bidang penindakan, bidang pencegahan maksud saya, yaitu Ibu Maryati Kuding ya, atau Kiding ya. Nah, saya lupa itu, mohon ditulis pemirsa ya di kolom komentar bagi yang tahu. Nah, sebelumnya juru bicara KPK itu Mas Febri Diansyah yang juga mantan peneliti dan aktivis di ICW atau Indonesian Corruption Watch, sebuah LSM atau NGO non-government organization yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi begitu. Nah, terus sebelum Febri Diansyah, juru bicara KPK yaitu Johan Budi SP Sabto Prabowo ya, SP bukan surat peringatan. Saat ini Johan Budi menjadi anggota DPR RI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, pemirsa, sekali lagi ini adalah depan lobi gedung KPK ya. Ini papannya, ini Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, di situ juga ada logo KPK, pemirsa. Nah, itu biasanya kalau ada tersangka KPK yang baru ditangkap, misalnya operasi tangkap tangan, maka dia akan digelandang masuk ke gedung KPK sini dan banyak wartawan yang menyaksikan ya. Nah, terus yang satu hal yang perlu saya beritahu kepada pemirsa, saya tidak bisa masuk ke dalam gedung KPK ini, pemirsa, karena ini bisa dikatakan sakral gedung ini, karena ini gedung pemerintah dan harus memiliki izin begitu untuk masuk ke gedung KPK. Tentu apalagi ini hari libur, saya tidak mau ribet-ribet. Yang penting saya diperkenankan siaran di depan gedung KPK ini. Sudah terima kasih bisa menyajikan informasi kepada pemirsa. Nah, kembali ke gedung KPK ini, pemirsa, bahwa KPK ini adalah didirikan untuk memberantas korupsi, karena fungsi utama pemberantasan korupsi baik itu di kepolisian kemudian kejaksaan itu tidak berfungsi secara maksimal, karena itu dibentuklah KPK. Kalau nggak salah rentang waktu tahun 2002-2023 begitu, yaitu waktu itu panitia seleksinya diketuai oleh Bapak Agustin Teras Narang ya, yang kemudian menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, jadi setiap pembentukan pimpinan KPK, pemerintah membentuk namanya pansel, panitia seleksi. Nanti banyak yang daftar begitu, dan nanti akan di fit and proper test, studi kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI ya. Komisi 3 DPR itu membidangi hukum dan hak asasi manusia, law and human right. Jadi hukum dan HAM begitu. Nah,
KPK ini pemirsa itu adalah lembaga ad hoc ya, lembaga ad hoc pemberantasan korupsi. Artinya sebenarnya kalau korupsi sudah bisa diberantas, lembaga ini sudah tidak perlu ada alias dibubarkan. Namun memang kemarin rame ada beberapa upaya pelemahan KPK untuk merubah revisi undang-undang KPK ini. Namun kemudian termasuk harus izin ketika menyadap seorang tersangka yang dicurigai korupsi, izin ke namanya Dewan Pengawas dan dibentuk Dewan Pengawas. Ya, mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi lah kinerja KPK ini. Kalau saya bahas nanti luas sekali nih pemirsa tentang asal muasal atau perkembangan daripada dinamika di internal KPK. Bahkan beberapa pimpinannya pernah menjadi tersangka begitu. Lepas itu upaya kriminalisasi atau enggak, seperti kemarin ada kasus cicak buaya. Waktu itu wakil ketua KPK itu dijabat oleh yang dijadikan tersangka Bapak Bibit Samatrianto dan Bapak Chandra M. Hamzah. Waktu itu berpolemik dengan Polri yang diketuai oleh, maksud saya, pejabat Polri yaitu Kabareskrim, Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Kemudian ketika KPK pada waktu Ketua KPK Abraham Samad waktu itu menangani kasus pada masa Presiden Jokowi awal-awal menjabat, itu juga ditetapkan tersangka secara administratif Ketua KPK yaitu Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Nah, KPK ini sendiri pemirsa, itu di banyak negara itu juga ada lembaga semacam ini ya. Seperti di Malaysia itu ada namanya SPRM. Apa itu SPRM? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Rasuah ini korupsi bahasa Melayu. Ya, SPRM atau MACC. Kemarin KPK Malaysia sudah memanggil, kemudian juga menyelidiki terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri yang ke-8 yaitu Muhyiddin Yassin, yang juga seorang ketua atau pengerusi dari Koalisi Perikatan Nasional dan Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Itu diselidiki dalam kasus apa itu namanya, suap, intinya begitu ya, uang yang diduga mengalir ke partai begitu. Nah, itu lembaga korupsi di Malaysia, di Hong Kong, kemudian di banyak negara. Saya kira termasuk dari negara Hong Kong, Cina atau Tiongkok juga ada lembaga semacam ini. Nah, pemirsa, gedung KPK ini sekali lagi sangat megah sekali ya. Pemirsa bisa saksikan. Nah, di belakang gedung KPK ini ada namanya rutan KPK pemirsa, rumah tahanan KPK. Termasuk selain di sini kadang dititipkan tersangka di rumah tahanan di Polres ya. Baik itu di Polres Jakarta Utara, Timur biasanya, Selatan, kemudian dan seterusnya, termasuk di Polda Metro Jaya atau di Rutan Bareskrim, di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, termasuk ada rutan KPK di Pomdam Guntur. Pomdam itu Polisi Militer, Daerah Militer Jaya, Jakarta Raya ya, Pomdam Guntur. Nah, saya akan menjelaskan kepada pemirsa, mohon maaf pemirsa, ini akses 2 masuk pemirsa untuk KPK, masuk ke gedung KPK. Di sini adalah pintu masuk ya. Ini pintu masuk dan di sana adalah pintu keluar. Sekali lagi ini hari libur jadi gedungnya sepi begitu. Termasuk para pegawai KPK juga tidak nampak begitu pada hari ini. Namun hanya ada Bapak security yang berjaga begitu di depan gedung KPK karena hari libur ya. Dan suasananya juga lengang sekali dan alhamdulillah ini cuacanya cerah pemirsa. Maaf, bukan cerah ya, berawan ini. Tapi mudah-mudahan tidak turun hujan ya. Dan kita tahu udara Jakarta ini sangat menyengat. Dan di belakang saya ini juga ada, di samping gedung KPK ada Hotel Royal Kuningan ini. Royal Kuningan Hotel ya. Luar biasa ya, Jakarta Selatan ini. Dan nanti saya ajak pemirsa tidak jauh kalau jalan ke sana, itu ada gedung lama KPK di Jalan HR Rasuna Said yang sekarang menjadi pusat edukasi terkait pemberantasan korupsi. Nah, satu hal saya akan menyajikan kepada pemirsa contoh berita atau berita yang ada di gedung KPK ini terkait operasi tangkap tangan KPK. Ini misalnya ini pemirsa ya. Biskuit Roma satu lagi dari Mayora. Selamat sore saudara, inilah Headline News pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Lutfi Khairuddin. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin terkait suap jabatan dalam pengisian posisi di sejumlah jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Saat ini dapat Anda saksikan
Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR RI dibawa masuk ke gedung KPK dan akan dilakukan pemeriksaan terhadapnya oleh penyidik terkait dengan barang bukti yang dibawa oleh penyidik dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan dan nanti akan diumumkan mengenai status keduanya pasca dilakukan penyelidikan dan mungkin akan naik ke tahap penyidikan. Dan kita tunggu saja terkait dengan hal ini. Dan untuk membahasnya saat ini sudah ada di samping saya juru bicara KPK Mas Ali Fikri. Selamat sore Mas Ali, selamat sore Lutfi. Mas Ali, bagaimana terkait dengan penangkapan Bupati Probolinggo ini? Begini ya, KPK melakukan upaya pencegahan, penindakan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Probolinggo, dan kita temukan bukti sekian dan KPK membawa 2 orang dan lebih ya, bahkan dengan inisial PTS dan juga HA yang dibawa masuk akan ke gedung KPK untuk dilakukan penyelidikan. Saya minta wartawan teman-teman media untuk menunggu ya terkait dengan hasil pemeriksaan nanti seperti apa. Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri, juru bicara KPK. Nah, pemirsa, biasanya masuk lewat situ pemirsa ya. Nah, kemudian dibawa masuk dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka biasanya begini. Saudara, KPK telah menetapkan tersangka kepada Bupati Probolinggo. Misalnya ini satu contoh ya, sebelumnya mohon maaf saya ya. Dan suaminya yang sudah dilakukan pemeriksaan dan biasanya kalau sudah selesai maka keluar menggunakan rompi oranye. Ya, warna oranye, rompi KPK dengan bertuliskan tahanan dengan tangan di borgol. Kemudian wartawan di depan sudah siap mobil tahanan, nanti ditentukan akan ditahan di mana. Biasanya turun itu langsung, Pak, ada yang mau disampaikan Pak, Ibu, bagaimana Bu? Biasanya sambil tidak percaya diri begitu langsung masuk, kemudian langsung dibawa. Begitu pemirsa ya. Saya kira sudah tidak asing lah untuk pemirsa terkait dengan KPK ini ya. Termasuk, mohon maaf, KPK ini juga suatu lembaga yang barangkali banyak ditakuti ya oleh pejabat itu. Nah, demikian pemirsa yang dapat kami biasanya begitu ya. Nanti terus kami bergabung dengan reporter kami misalnya Syahrul Ramadan langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Silakan Syahrul. Terima kasih Lutfi dan pemirsa dapat kami informasikan sekian. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita kembali ke studio bersama Lutfi. Terima kasih atas informasinya Syahrul Ramadan langsung dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, demikianlah headline news. Nantikan kami 1 jam mendatang. Saya Lutfi Khairuddin. Sampai jumpa. Teng. Biskuit Roma. Satu lagi dari Mayora. Paramek, obat sakit kepala yang menjanggalkan. Produksi Konimek. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Mohon maaf, saya hanya muter-muter di depan gedung KPK ini pemirsa. Karena kita tidak sembarangan untuk bisa masuk ke lokasi ini karena ini adalah lembaga yang bisa dikatakan sakral. Bahkan beberapa orang ada yang menjuluki KPK ini sebagai malaikat Israel pemirsa, pencabut nyawa, karena orang pejabat yang diperiksa di gedung KPK itu habis sudah karirnya, biasanya begitu. Kecuali kalau ada yang masih eksis ya itu tentu pengecualian begitu, karena memang lembaga KPK ini banyak ditakuti oleh para pejabat, bahkan lebih takut kepada KPK daripada presiden misalnya. Nah, itu saya bukan orang hukum, tentu saya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara jauh tentang bagaimana tentang KPK, undang-undang KPK, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan seterusnya. Nah, ini suasananya rindang sekali, ada petugas kebersihan cleaning service yang membersihkan di pintu masuk KPK ini pemirsa ya. Sekali lagi ini suasana di depan gedung KPK begitu ya. Ada bendera merah putih, kemudian banyak CCTV, kemudian kanan kiri petugas ini seperti mengamati gitu ya, seperti curiga saja gitu kalau ada orang yang lewat misalnya itu. Bahkan daripada kita ribet-ribet minta izin untuk masuk ke dalam, tentu juga tidak boleh begitu, kita siaran dari luar saja ya. Sekali lagi ini gedung KPK sangat tinggi sekali pemirsa. Gedung merah putih karena warna di atasnya merah dan di bawahnya putih, ini bendera Indonesia. Tapi kalau bicara bendera merah putih ini ada yang menyamai, yaitu negara Monaco. Monaco itu negara di Eropa Selatan, ibu kotanya Monaco Ville. Kalau putih merah itu maka bendera Polandia, negara di Eropa Tengah yang beribu kota di Warsawa. Nah pemirsa, sekali lagi ini adalah di depan gedung KPK.
tentu yang menjadi maskot biasanya kalau dalam jumpa pers yaitu juru bicara KPK ya. Kalau sekarang PLT, pelaksana tugas Ali Fikri, saya nggak tahu dia kok PLT terus, kok nggak definitif itu ya. Pak Firly ini dulu kan juru bicaranya Febri Diansah, terus sekaligus Kabiro Humas, kemudian sebelumnya adalah Johan Budi, ini kok masih PLT ya kan. Nah, pemirsa, lalu lintas cukup lengang di sini. Jadi kalau ada tersangka KPK, ini ramai sekali gedung ini dengan wartawan, media begitu, baik media cetak, elektronik, media online. Itu di dalam ada bendera apa itu namanya, lambang negara Garuda pemirsa, kemudian tulisan KPK besar begitu ya. Nanti tersangka akan diselidiki atau disidik di atas sana pemirsa. Kalau operasi tangkap tangan biasanya langsung ditahan begitu ya, disidik di atas begitu. Tetapi kalau penyelidikan itu butuh waktu sampai naik ke tahap penyidikan. Penyelidikan itu biasanya yang diperiksa hanya terduga sama saksi-saksi. Kalau sudah naik ke penyidikan, maka itu akan menjadi tersangka ya, akan menjadi tersangka. Nah, ketika tersangka maka akan dilakukan proses selanjutnya. Misalnya kalau misalnya sudah berkasnya lengkap P21, maka akan dilakukan penuntutan, kemudian menjadi terdakwa, disidangkan, dan kalau diputus bersalah maka dia akan ditahan menjadi terpidana begitu. Nah, ini ada beberapa orang pemirsa di depan gedung KPK ya. Biasanya entah itu insan media atau beberapa pegawai memang yang masuk ya pada hari libur. Tapi terus kemudian jangan lupa pemirsa, di atas sana itu juga ada ruang untuk menyadap para pejabat. Ya, setiap pejabat negara itu wajib melaporkan yang namanya LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya. Siapapun itu penyelenggara negara ya, baik mulai dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah. Kemudian KPK selain pejabat wajib menyertakan LHKPN, itu juga apa itu namanya? Jadi itu wajib sifatnya LHKPN itu. Maka akan dilihat sebelum dan sesudah menjadi pejabat apakah hartanya mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian apakah itu korelatif dengan gaji atau tunjangan yang dia diterima. Kalau tidak, maka perlu dicurigai begitu ya, sebagai apa itu namanya, harta yang tidak sah. Bahkan ada istilahnya money laundering, pencucian uang. Dulu saya kira pencucian uang itu uang dicuci ya, atau duit diumbah itu kalau dalam bahasa Jawa. Ternyata bukan, kemudian dijemur begitu. Ternyata menyamarkan harta hasil korupsi atau haram dan seolah-olah hartanya itu sah pemirsa. Ternyata itu yang dimaksud dengan pencucian uang ya. Nah, artinya itu terkait dengan LHKPN. Nah, terus setiap pejabat negara itu juga yang dicurigai secara psikologis, sosiologis melakukan tindak pidana korupsi, maka dia akan disadap pemirsa, nomor HP-nya itu. Dan nggak tahu KPK itu punya itu loh. Artinya alat untuk menyadap setiap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai bukti nanti kalau dilakukan penangkapan begitu dengan sejumlah uang, baik yang sifatnya tunai atau non tunai misalnya, atau uang digital. Nah, jadi KPK ini lembaga negara yang sangat penting sekali memang, baik dalam bidang pencegahan, penindakan, dan memang ini lembaga yang sangat ditakuti oleh para pejabat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan hampir semua pejabat sudah pernah atau berurusan dengan KPK, termasuk lembaga penegak hukum. Yang terakhir adalah ada Hakim Agung yang juga ditangkap oleh KPK, Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian anggota Komisi Yudisial, kemudian ada lagi menteri, malah banyak sekali anggota DPR, MPR, kemudian DPD, kemudian bahkan hakim-hakim di daerah, hakim PT UN dan seterusnya. Bahkan gubernur jumlahnya sudah banyak sekali, bupati, wali kota, pemirsa yang pernah berurusan dan menjadi tersangka atau pesakitan di KPK sekali ini. Nah, mudah-mudahan Anda yang menyaksikan video ini yang sekarang diberi amanah tidak berurusan dengan lembaga yang namanya KPK ini pemirsa ya. Kecuali kalau Anda ingin memberikan semacam edukasi begitu terkait KPK ya monggo begitu. Artinya jangan sampai kita melakukan tindak pidana korupsi yang berujung pada berurusan dengan lembaga anti rasuah atau KPK ini. Karena urusannya panjang ini kalau dengan KPK ini pemirsa ya kan. Dan memang kita ingin bahwa KPK ini bertugas secara profesional. Artinya bekerja berdasarkan hukum, bukti hukum, bukan berdasarkan pesanan, order, apalagi politik misalnya, dan faktor-faktor lain. Karena ini lembaga penegak hukum, jadi setiap bekerjanya KPK harus murni menegakkan hukum, tidak ada yang lain. Karena kita ingat dalam konstitusi kita, yaitu pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu adalah konstitusi. Artinya setiap orang sama di depan hukum itu. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Ada kesetaraan, equality before the law. Semuanya sama, setara dalam bidang hukum begitu. Dan ketika seorang itu yang diputus oleh pengadilan di KPK, dia juga diperkenankan untuk melakukan banding misalnya di pengadilan tinggi ataupun kasasi di Mahkamah Agung, bahkan mengajukan yang namanya peninjauan kembali misalnya, atau mungkin gerasi pengampunan kepada presiden. Kita negara hukum, negara yang berdasarkan Rechtsstaat, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka ataupun Machtstaat, pemirsa. Jadi harus dicamkan betul-betul, karena norma hukum ini memang sangat tegak sekali sehingga tidak bisa dibuat main-main. Sama dengan di banyak negara. Kemarin di Pakistan juga Perdana Menteri Pakistan yang yaitu Imran Khan, yang juga ketua partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI, yang digantikan oleh Shehbaz Sharif dari Partai Liga Muslim Pakistan Nawaz, itu juga diselidiki terkait dengan gratifikasi atau hadiah yang dia terima selama menjadi pejabat. Itu harus dilaporkan, tidak boleh, karena sebagai penyelenggara negara tidak boleh sembarangan menerima hadiah atau pemberian dari orang lain atas nama jabatannya. Bahkan dalam kegiatan hajatan yang terkait pernikahan sekalipun, biasanya kalau itu pejabat negara, pemirsa, tidak boleh. Bahkan KPK akan memeriksa amplop-amplop, kemudian yang diterima itu apa akan diselidiki ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Biar tidak panjang lebar, tentu saya tidak akan panjang-panjang. Nanti kalau videonya panjang juga membosankan ya. Jadi saya berharap Anda yang menonton video saya ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan Anda juga lancar dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya, dan diterima oleh Allah, dan Anda menjadi manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa begitu, bahagia di dunia dan akhirat ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, Muhammad Lutfi Khairuddin, langsung di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta. Sekian, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.